Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat bangun segi 4. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Dan beliau membuat satu garis lurus di tengah yang menembus bangun segi 4 tadi. Wa khatta khutatan sigharan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis kecil ila hadzal ladzi fil wasat, yang menembus garis tengah tadi. Min janibihi alladzi fi al-wasat. Di sebelah yang nembus ke samping kanan dan kiri garis yang ada di tengah. Baik. Ini kalau kita gambar, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ini kalau kita gambar kurang lebih bentuknya seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat bangun segi 4. Lalu beliau membuat garis panjang di tengah yang menembus bangun segi 4 tadi. Lalu beliau membuat garis-garis kecil-kecil yang menembus garis yang ada di tengah. Begini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala, dan beliau mengatakan, hadzal insan wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Ini adalah perjalanan hidup manusia, dan ini adalah ajalnya yang menyelimuti dirinya. Jadi beliau menyebutkan, disinilah manusia. Di titik ini adalah manusia. Ya. Sementara garis yang berada di samping-sampingnya ini adalah ajalnya yang menyelimuti dirinya. Ini ajal. Sehingga manusia mau bergerak kemanapun, dia pasti akan dibatasi oleh ajal. Mau bergerak ke atas, mau bergerak ke samping, mau ke bawah, pasti dia akan dibatasi oleh ajal. Lalu beliau mengatakan, wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Sementara yang nembus bangun segi 4 ini adalah cita-cita dan harapannya. Ya, Nabi SAW menyebutkan, yang nembus ini adalah cita-cita dan harapan sang hamba. Nah, kita gunakan warna kuning. Inilah cita-cita. Hamba cita-citanya ada di sini. Ya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hadhil khutat as-sigharu al-a'rad. Sementara garis kecil-kecil ini adalah aneka rintangan hidup. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Garis kecil-kecil ini adalah aneka rintangan. Manusia akan menghadapi aneka rintangan hidup, dan itu akan dia jalani sepanjang hidupnya. Aneka rintangan, 1 rintangan, 2 rintangan, dan seterusnya. Yang kata Rasulullah SAW, ya, rintangan hidup. Kata Nabi SAW, kalaupun dia bisa selamat dari rintangan pertama, nanti nyangkut di rintangan kedua, bisa selamat rintangan kedua, nyangkut di rintangan ketiga, dan begitu seterusnya sampai akhirnya dia mati. Ini ajal. Begitu dia sudah menyentuh ajal, dia mati. Sehingga perjuangan dia untuk mengharapkan cita-citanya belum kesampaian sampai yang bersangkutan mati. Inilah salah satu di antara gambaran yang diberikan Nabi SAW, bahwa angan-angan hamba, angan-angan manusia itu menembus ajal. Angan-angan manusia bisa sampai menembus ajal. Baik. Nah, dari apa yang dipaparkan ini, kita punya satu pelajaran berkaitan dengan aneka rintangan-rintangan ini. Rintangan hidup ini tidak akan mungkin bisa kita hindari. Siapapun yang hidup pasti dia akan bertabrakan dengan aneka rintangan tadi. Kalau dia tidak punya tawakal, manusia akan gampang stres.
Sekarang kita lihat. Di saat yang sama, manusia memiliki aneka keterbatasan, sehingga banyak masalah tidak bisa dia selesaikan. Jika ini terus dipikirkan, maka akan menjadi beban bagi batinnya. Ketika beban itu semakin berat, mereka akan mengalami stres, bahkan sampai gangguan jiwa. Disinilah Islam mengajarkan sikap tawakal, agar manusia menyerahkan beban hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa dalam mengatur segalanya, agar tidak menjadi tekanan batin baginya, agar masalah itu tidak menjadi tekanan batin baginya.